Hey, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. And balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan trilogi dari How to Train Your Dragon, yaitu How to Train Your Dragon 2 yang dirilis pada tahun 2014. Dan juga bagi kalian yang nggak tahu, film ini sendiri jauh lebih sukses dibandingkan film sebelumnya yang mendapatkan keuntungan sebesar 621 juta US dollar atau setara 8 triliun rupiah. Dijanjikan dengan plot cerita yang cukup mengasihkan dan juga perkembangan karakter yang begitu sangat amat signifikan, termasuk juga dengan villain-villain baru yang cukup menantang. Hal-hal itulah yang membuat kalian semua tidak akan merasa boring untuk menonton film kali ini yang dijamin pokoknya filmnya bagus lah. Dan juga rating di IMDb-nya melebihi film-film yang sudah terkenal sebelumnya seperti Madagascar, Shrek, dan juga masih banyak lainnya. Ya udah, jika kalian suka dengan channel kali ini boleh langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua kagak ketinggalan seputar konten-konten keren dari channel gua. And langsung aja intro dulu cuy. Scene dimulai 5 tahun setelah kejadian film pertama yang dimana kita diperlihatkan kota Bert yang nampaknya semakin berkembang dan juga efisien. Terlebih lagi dengan kehadiran berbagai macam naga yang sudah singgah di kota Bert dan juga diselamatkan oleh pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Hekap. Di kota Bert juga sedang mengadakan sebuah perlombaan naga yang dimana jikalau mereka ingin mendapatkan poin dan juga memenangkannya, mereka ini harus memasukkan domba ke sebuah tempat. Di perlombaan itu sendiri kita pun diperlihatkan bahwasannya poin tertinggi dipegang oleh Rufnout bersaudara, sementara poin kedua dipegang oleh Astrid. Dan sisanya tidak memiliki poin sama sekali, termasuk juga dengan Hekap yang nampaknya pergi dari tempat tersebut. Semua hal itu tentu saja akibat tekanan sang ayah yang menginginkan si Hekap menggantikan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin di desa Bert. Namun Hekap yang tentu saja belum berpengalaman dan juga belum siap, ia pun pada akhirnya langsung menolak rencana tersebut. Kembali ke perlombaan yang dimana kita diperlihatkan putaran terakhir telah tiba, yang dimana di putaran terakhir tersebut muncullah seekor domba yang berwarna hitam yang dikarenakan domba berwarna hitam merupakan poin paling tertinggi. Dan siapa saja yang memasukkan domba berwarna hitam itu ke tempat mereka, dialah yang akan menjadi pemenang. Sesaat domba itu diluncurkan, yang menangkap domba itu duluan adalah Fishlike hingga kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah perjalanan, Fishlike ini memberikan dombanya kepada Rufnout yang nampaknya Fishlike sedang suka kepada Rufnout, akan tetapi Rufnout langsung mementalkan Fishlike begitu saja. Lalu Rufnout bersaudara malahan rebutan domba itu hingga pada akhirnya tiba-tiba Astrid pun muncul dari belakang dan langsung dengan hebat mengambil domba tersebut. Setelah hal itu, scene pun berganti di mana kita diperlihatkan Hekap dan juga Toothless yang nampaknya sedang bersenang-senang. Dan bahkan setibanya Hekap di ketinggian, Hekap ini memutuskan untuk terjun bebas begitu saja yang disusul juga oleh Toothless. Hekap yang nyaris saja hampir menyentuh permukaan air, disitulah ia langsung membuka skydiving yang ia ciptakan sendiri. Sambil dijaga oleh Toothless dari belakang, Hekap ini menikmati sebuah keenjoyan duniawi. Tak lama kemudian mereka berdua pun terkejut ketika mengetahui di depan mereka ada kabut dan mau tak mau mereka harus masuk ke dalam kabut tersebut. Secara tidak langsung, Hekap dan juga Toothless terkejut ketika di dalam kabut tersebut banyak sekali bebatuan yang mengakibatkan Hekap hampir saja nyaris tertabrak oleh sebuah batu. Dan untungnya Toothless dengan cepat langsung menyelamatkan Hekap dan juga menghancurkan bebatuan tersebut yang mengakibatkan mereka berdua pun terjatuh. Dan dari situlah Toothless pun marah kepada si Hekap dan seakan meminta si Hekap untuk meminta maaf kepada dirinya. Namun tanpa sengaja si Hekap ini menyadari bahwasannya mereka telah menemukan wilayah baru. Sementara Toothless yang masih cuek, Hekap pun pada akhirnya langsung menghampiri Toothless dan juga memeluknya, namun Toothless seakan hanya menginginkan permintaan maaf dari si Hekap. Toothless lalu berdiri dan juga berjalan ke tepi jurang dan meminta si Hekap untuk meminta maaf kepada dirinya hingga Hekap pun langsung meminta maaf. Setelah hal itu, Hekap lalu mengeluarkan peta miliknya yang dimana ia langsung menggambar wilayah yang baru saja mereka temukan ini. Tak lama kemudian tiba-tiba Astrid pun muncul sambil berkata kepada si Hekap bahwasannya ia memenangkan perlombaan naga tadi. Tak luput juga dengan Hekap yang bercerita kepada si Astrid bahwasannya ia tidak ikut perlombaan tadi karena menghindari ayahnya yang tentu saja ayahnya menginginkan dia untuk menggantikan dirinya. Akan tetapi si Hekap ini masih berpikir lebih lanjut akankah dia menerima tawaran tersebut ataukah menolaknya. Astrid yang sudah mengetahui akan hal itu, ia pun sambil bercanda mengatakan kepada si Hekap bahwasannya menjaga kota Bert merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Belum sempat Astrid ngomong sampai akhirnya tiba-tiba Hekap mengatakan bahwasannya ada suatu hal yang janggal, namun Astrid tidak percaya, pada akhirnya disuruh melihat oleh si Hekap. Dari situlah mereka melihat seakan ada sebuah kebakaran dan mereka berdua langsung cepat-cepat menghampiri tempat tersebut.
Setibanya di sana, mereka ini melihat hutan yang habis terbakar dan juga di balik hutan tersebut ada sebuah bongkahan es yang begitu sangat amat besar. Sesaat mereka sedang mengelilingi bongkahan es tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang langsung menyerang dan juga menangkap naganya si Astrid. Astrid yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Toothless hingga mereka pun pada akhirnya langsung menghampiri sekawanan orang tersebut dan juga meminta untuk melepaskan naganya si Astrid. Namun orang itu malahan mengira bahwasannya Hiccup dan juga Astrid merupakan orang yang sama yang menyerang ia tadi. Secara tidak langsung, Hiccup dan juga Astrid pun terkejut ketika mengetahui akan hal itu yang dimana mereka berdua mengatakan bahwasannya mereka baru saja datang. Orang itu yang bernama Eren lalu bercerita bahwasannya tadi ada seseorang penunggang naga seperti dirimu yang membebaskan naga-naga tangkapanku. Hiccup yang menyadari ada penunggang naga lain selain dirinya, ia pun merasa terkejut dan juga bertanya-tanya akan hal tersebut. Eren juga berkata lagi kepada si Hiccup bahwasannya pemimpin dari mereka semua adalah Drago yang akan memperbudak para naga dan juga membuatnya sebuah pasukan. Hiccup yang sudah menyadari akan semua hal itu, ia pun langsung cepat-cepat menyuruh Toothless untuk menyerang mereka dan juga menyelamatkan naga dari si Astrid. Dengan sangat amat ejek, mereka pun dapat pergi dari pasukan si Eren dan juga meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di kota Bird, Hiccup ini langsung menemui ayahnya dan ingin bertanya soal Drago. Hiccup yang ingin berbicara berdua saja dengan ayahnya, namun ayahnya ini mengira bahwasannya omongan Hiccup itu tidak penting hingga pada akhirnya Astrid pun muncul. Astrid lalu bercerita tentang seseorang yang memperbudak para naga dan juga menjadikannya sebuah pasukan dan disusul juga oleh Hiccup yang bercerita bahwasannya nama orang tersebut adalah Drago. Disinilah ayahnya Hiccup sepertinya mengetahui tentang seseorang yang bernama Drago ini hingga pada akhirnya ia pun melakukan protokol pertama yaitu menyembunyikan para naga. Disinilah Hiccup merasa keheranan dan juga bertanya-tanya siapa itu Drago hingga pada akhirnya ayahnya pun mengatakan dengan singkat bahwasannya Drago bukanlah seseorang yang bisa dianggap sebelah mata saja, melainkan seseorang yang sudah masuk ke sebuah kalangan psikopat dikarenakan dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Hiccup yang batu malahan berkata kepada ayahnya bahwasannya ia akan merubah pikiran Drago tentang naga. Namun ayahnya seakan menolak rencana itu yang dikarenakan Hiccup bisa saja terbunuh dalam rencana tersebut. Ayahnya Hiccup lalu melanjutkan membantu para warga untuk memasukkan naga-naganya ke dalam kandang, namun tiba-tiba Hiccup malahan pergi dari tempat tersebut untuk menemui Eren. Disusul juga oleh Astrid yang mengikutinya dari belakang. Scene pun berganti kepada Eren yang nampaknya melihat keberadaan Hiccup dan juga Astrid dan langsung menembaki mereka berdua. Tanpa diduga, Hiccup dan juga Astrid yang sudah tiba di kapal milik Eren malahan menyerahkan diri mereka berdua. Sontas Eren langsung menanyakan apa sebab dibalik semua hal ini yang dimana Hiccup langsung mengatakan bahwasannya ia ingin bertemu dengan Drago untuk merubah pikirannya tentang naga, yang dimana hal itulah yang malahan ditertawakan oleh Eren bersama kawan-kawan. Hiccup lalu memperlihatkan sebuah bendera yang berada di ekor milik Toothless kepada si Eren yang dimana si Eren terkejut ketika mengetahui bendera tersebut. Bendera itu sendiri merupakan bendera sang ahli naga yang tak lain dan tak bukan adalah Hiccup yang ternyata Hiccup selama ini sudah dijuluki sang ahli naga. Tak lama kemudian tiba-tiba Hiccup ini dibawa terbang oleh seseorang yang ternyata adalah Snoutloud yang dikarenakan Snoutloud mengira Hiccup ini membutuhkan bantuan. Dengan cepat Hiccup ini kembali ke kapal milik si Eren dengan menggunakan skydiving miliknya. Sementara Truffnout sendiri seakan melihat Eren dan juga merasa terpesona akibat pandangan pertama dan juga melihat Eren sebagai orang yang gagah berani. Lantas setelah hal itu mereka semua pun kumpul di kapal milik si Eren yang dimana kita diperlihatkan Stoic dan juga Gobber ternyata juga ada di sana. Di sanalah Stoic tidak bisa menyembunyikan lagi tentang kisah si Drago kepada si Hiccup yang dikarenakan Hiccup ini masih batu ingin menemui si Drago. Di zaman dahulu kala, sesaat mereka semua sedang melakukan pertemuan antar bangsa Viking, tiba-tiba muncullah seseorang yang aneh di tengah-tengah mereka. Orang tersebut bernama Drago Bloodfish yang mengaku bisa mengendalikan naga. Dan dari situlah Drago pun berkata bahwasannya ia akan membantu bangsa Viking untuk terlepas dari serangan para naga, tapi dengan satu syarat, yaitu kalian harus tunduk kepada diriku. Namun dalam perkumpulan itu semua orang malahan menertawakan Drago yang dimana hal itulah merupakan masalah utamanya. Tak berbuat apapun, Drago ini malahan hanya keluar begitu saja hingga tak lama kemudian tiba-tiba muncullah beberapa ekor naga yang membakar hangus tempat tersebut. Dikabarkan dari insiden tersebut yang selamat hanyalah seorang saja yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari si Hiccup. Ayahnya Hiccup lalu berbicara kepada si Hiccup untuk tidak melanjutkan rencana ini yang dikarenakan penuh dengan resiko tinggi. Namun apakah yang dikatakan oleh Hiccup bahwasannya ia yakin dapat merubah pikiran Drago tentang naga dan ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di atas awan kita pun diperlihatkan Hiccup yang nampaknya meluapkan emosinya sambil berteriak akibat tingkah laku sang ayah yang terus-terusan mengejar dirinya. Secara tak terduga muncullah seseorang dari balik awan yang menggunakan topeng dan orang inilah yang dimaksud oleh Eren sebelumnya, yaitu penunggang naga selain si Hiccup hingga tiba-tiba Hiccup langsung ditangkap oleh naga lain dari belakang.
Seketika itulah Toothless pun terjatuh akibat sayap ekornya tidak ada yang mengendalikan dan mereka berdua pun terpisah. Sambil berteriak, Hekap ini mengatakan kepada orang bertopeng bahwasannya naganya tidak bisa terbang jikalau sayap ekornya tidak ada yang mengendalikan. Namun orang itu hanyalah menoleh saja dan terus membawa Hekap ke sebuah tempat seperti bongkahan es yang ia lihat sebelumnya. Di dalam sana, Hekap ini terkepung oleh berbagai macam jenis naga yang mengakibatkan ia langsung mengeluarkan pedang berapinya dan juga memutarnya untuk menjinakkan para naga yang berada di sana. Dan bahkan Hekap ini memperlihatkan sesuatu hal kepada orang bertopeng itu yang dimana ia mengulurkan tangannya untuk menjinakkan salah satu naga yang berada di sana. Orang bertopeng itu pun merasa terkejut dan juga langsung memukulkan tongkatnya ke bawah hingga tiba-tiba muncullah seekor naga yang membawa Toothless. Disitulah Hekap pun merasa senang akibat ia dapat bertemu kembali dengan Toothless dan orang bertopeng itu langsung membuka topengnya. Yang ternyata orang itu sendiri merupakan ibu dari si Hekap hingga ya you know lah. Lantas ibunya langsung mengajak Hekap ke suatu tempat hingga pada akhirnya Hekap pun mengikuti ibunya. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Stoik dan juga Gobber yang nampaknya sedang mencari si Hekap, namun mereka malahan hanya menemukan helmnya saja. Stoik yang cemas langsung menyuruh naganya untuk mengendus bau si Hekap dan juga mencarinya hingga pada akhirnya mereka pun masih melakukan pencarian di tengah-tengah badai salju. Kembali kepada Hekap yang masih terus-terusan mengikuti ibunya hingga pada akhirnya ia pun tiba di suatu tempat. Yang dimana tempat itu sendiri merupakan tempat perlindungan para naga yang selama 20 tahun mereka ternyata berada di sana. Di sanalah ibunya lalu menjelaskan kepada si Hekap bahwasannya selama 20 tahun ia menghilang, ibunya ini selalu menyelamatkan para naga dan juga mempelajarinya. Ibunya Hekap sambil mengelus-elus Toothless menyadari bahwasannya Hekap dan juga Toothless itu ternyata seumuran. Setelah hal itu, Hekap pun mengatakan kepada ibunya bahwasannya Pulau Bird sekarang sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan bahkan para warga memiliki naganya masing-masing, namun ibunya seakan tidak mempercayai apa perkataan si Hekap. Ibunya dulu juga pernah mencoba akan hal itu, namun nyatanya semua hal itu malahan gagal. Dari situlah ibunya langsung bercerita flashback tentang kisah masa lalunya meninggalkan kota Bird. Sewaktu itu di tengah malam desa sedang diserang oleh naga yang mengakibatkan dirinya harus keluar dari rumah. Namun tanpa ia sadari ada seekor naga yang berhasil masuk ke dalam rumahnya hingga ia pun pada akhirnya cepat-cepat pergi ke rumahnya. Di sanalah ia pun menyadari bahwasannya naga sedang bermain dengan anaknya yaitu Hekap dan tidak ingin menyakiti siapapun. Tak lama berselang, Stoik yang datang mengagetkan naga tersebut hingga pada akhirnya naga itu pun menyemburkan api hingga Stoik berhasil mengamankan anak mereka. Namun tidak dengan istrinya yang dimana kita mengetahui bahwasannya para naga sudah mengira bahwasannya ibu dari Hekap adalah kawanan mereka. Kembali ke masa sekarang, ibu dari Hekap yang bernama Valka pada akhirnya membawa Hekap ke suatu tempat. Tempat itu sendiri merupakan tempat persinggahan dari naga alfa yang dimana Hekap menyadari bahwasannya naga alfa tidak hanya ada satu di dunia ini. Valka lalu melanjutkan ceritanya bahwasannya tempat ini tuh dibuat oleh naga alfa untuk melindungi naga-naga lainnya. Terlebih lagi, alfa dari para naga ini dapat mengendalikan naga-naga lainnya kecuali satu hal yaitu bayi naga. Scene pun berganti kepada Astrid dan juga kawan-kawan yang dimana kita diperlihatkan Astrid yang berkata kepada kawan-kawannya bahwasannya ia memiliki sebuah rencana, yaitu untuk mencari Hekap dan juga menemukannya di tempat Drago. Namun teman-temannya berkata bahwasannya kita tidak mengetahui arah untuk ke tempatnya Drago. Dari situlah Astrid memiliki sebuah ide untuk menculik si Eren agar si Eren menjadi panduan mereka semua. Namun Eren nampaknya menolak akan hal itu yang dikarenakan ia bisa saja dibunuh oleh Drago dikarenakan dia tidak membawa stora naga. Sontas Astrid langsung membuang Eren begitu saja yang mengakibatkan Eren berteriak-teriak untuk menolong dirinya dan dia akan mengantarkan mereka semua menuju Drago. Dengan cepat Astrid langsung menyelamatkan Eren kembali hingga pada akhirnya masalah pun kelar. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Hekap dan juga ibunya yang sudah tiba di suatu tempat yang dimana tempat ini sendiri merupakan tempat makan para naga. Hekap yang merasa keheranan bagaimana caranya naga makan, tiba-tiba ia ini terdiam ketika melihat naga alfa membawa ikan yang sangat amat banyak. Lalu ikan tersebut dilontarkan ke udara hingga para naga mengambil ikan-ikan tersebut termasuk juga dengan Toothless. Seusainya para naga makan, Hekap ini memetakan tempat yang baru saja ia temukan dibantu juga oleh ibunya. Termasuk juga dengan Toothless yang ikut-ikutan menggambar yang dimana hal itu sendiri sudah diajarkan oleh si Hekap. Lanjut mereka semua pun bermain di suatu tempat yang dimana kita diperlihatkan ibu dari Hekap yang mengeluarkan keahliannya untuk pindah dari satu naga ke naga lainnya. Setelah hal itu mereka yang sudah OTW balik, ibu dari Hekap mengatakan kepada si Hekap bahwasannya ia ingin sekali bisa terbang alaikas seekor naga.
Dengan cepat Hekap ini langsung mengeluarkan skydiving miliknya hingga hal itulah yang membuat ibunya pun pada akhirnya terkejut. Dan juga merasa kagum akibat Hekap yang dapat terbang dengan menggunakan sebuah alat yang ia ciptakan sendiri. Namun nampaknya skydiving tersebut tidaklah mulus yang mengakibatkan Hekap nyaris saja tertabrak oleh bebatuan kembali. Akibat kejadian itu, ibunya Hekap dan juga Hekap pun semakin dekat hingga pada akhirnya ibunya meminta maaf kepada si Hekap bahwasannya Hekap tumbuh tanpa seorang ibu. Ibunya juga memberitahukan kepada si Hekap bahwasannya masing-masing para naga tuh memiliki rahasia mereka masing-masing yang gak diketahui oleh naga itu sendiri. Tak lama kemudian ibunya ini langsung mencontohkan hal tersebut kepada si Toothless yang dimana kita mengetahui bahwasannya Toothless sekarang mendapatkan sebuah perubahan baru. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Asteroid bersama kawan-kawan yang sudah tiba di tempatnya Drago yang dimana mereka semua ini merasa keheranan tentang seekor naga yang berada di dalam air sana. Dan tanpa diduga naganya Asteroid pergi begitu saja yang dimana kita mengetahui bahwasannya naganya Asteroid menghindari serangan dari kawanannya Drago. Mereka yang terkepung tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain surrender hingga pada akhirnya mereka pun tertangkap. Akibat hal itu mereka semua langsung tatap-tatapan dengan Drago yang dimana kita diperlihatkan naga milik Snoutloud yang tidak bisa diam hingga pada akhirnya Drago dengan cepat dapat menjinakkan naga tersebut. Di sanalah Eren lalu mengatakan kepada Drago bahwasannya jumlah mereka tidak hanya segini melainkan banyak di luar sana, namun Drago seakan tidak menghiraukan perkataan si Eren. Astrid juga ikut-ikutan berkata kepada Drago bahwasannya kau akan dikalahkan oleh seorang ahli naga yang tak lain dan tak bukan adalah Hekap. Dan bahkan Hekap ini memiliki seekor naga yang merupakan alfa di daerah mereka hingga hal itu membuat Drago merasa tertantang dan juga menyiapkan pasukannya. Dirasa mereka semua sudah tidak penting, Drago langsung menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka semua termasuk juga dengan bawahan dirinya sendiri yaitu si Eren. Panah-panah pun ditembakkan namun yang secara tidak terduga tiba-tiba naga dari Astrid pun muncul untuk menyelamatkan mereka semua. Termasuk juga dengan Eren hingga hal itulah yang membuat si Eren ini tersadar bahwasannya naga rela berkorban untuk manusia. Di tempat persembunyian para naga, Hekap ini hendak pergi dari tempat tersebut untuk menemui Drago dan juga merubah pikirannya terhadap naga. Namun tiba-tiba ayahnya si Hekap ini muncul dan langsung menarik si Hekap untuk cepat-cepat keluar dari sana. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat tersebut namun tiba-tiba Gober ini terdiam yang mengakibatkan Gober lalu berkata kepada Stoik bahwasannya kau sajalah yang menghadapi orang ini. Dengan gagah berani Stoik ini langsung mengeluarkan pedangnya dan berjalan ke depan yang dimana ia ini malahan terkaget-kaget ketika mengetahui bahwasannya istrinya masihlah hidup. Dengan cepat, Stoik ini langsung menghampiri istrinya dan juga menciumnya seakan-akan ia tidak percaya bahwasannya istrinya masihlah hidup. Kembali kepada Astrid bersama juga kawan-kawan yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka semua hendak dijadikan santapan hiu. Secara tidak terduga, tiba-tiba Eren ini menyuruh si Astrid untuk menunduk yang dimana kita diperlihatkan Eren yang membantai semua orang yang berada di sana. Eren sendiri sekarang sudah berpihak kepada mereka karena ia ini mengetahui bahwasannya naga tidak sejahat apa yang ia pikirkan. Setelah hal itu, dengan diam-diam mereka semua langsung menyelinap ke tempat naga mereka masing-masing. Dan mereka semua bukan ingin melarikan diri, melainkan mereka akan bersembunyi di sana untuk mengetahui arah Drago ingin pergi kemana. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan keluarganya Hekap yang nampaknya berkumpul kembali hingga hal itulah yang membuat si Hekap ini nampaknya bahagia. Dan bahkan untuk melepas kekangenan di antara mereka berdua, ibu dan juga ayahnya si Hekap ini bernari dan juga bernyanyi bersama hingga suasana bahagia semakin terpancarkan. Seakan baru saja kebahagiaan muncul namun tiba-tiba gemuruh keras pun terjadi yang mengakibatkan mereka semua merasa terkejut. Dengan cepat Valka ini keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi namun ia ini malahan terkejut ketika mengetahui bahwasannya rombongannya Drago sekarang sedang menyerang mereka. Valka yang nampaknya kesal akibat penyerangan ini, ia pun langsung berkata kepada keluarganya untuk menyiapkan diri mereka masing-masing dikarenakan kita akan menyerang kembali rombongan Drago. Di pertarungan itu sendiri, kita pun diperlihatkan sebuah ledakan besar yang dimana hal itu sendiri berasal dari Rufnut bersaudara. Tak luput juga dengan teman-temannya yang lain yang nampaknya langsung melakukan serangan bertubi-tubi ke arah pasukannya Drago. Tanpa diduga, tiba-tiba serangan berwarna ungu pun muncul yang dimana hal itu sendiri berasal dari sang ahli naga yang tak lain dan tak bukan adalah Hekap. Pertarungan ini sendiri semakin alot ketika kita mengetahui bahwasannya alfa dari para naga juga ikut turun tangan dalam pertarungan kali ini. Namun Drago yang berada di sana nampaknya tidak panik sama sekali dan malahan berkata bahwasannya kali ini pertarungannya semakin seimbang. Di sisi lain, ibu dari Hekap yang telah menyamatkan berbagai macam naga namun ia sendiri tidak menyadari bahwasannya dirinya terkena ranjau yang mengakibatkan ia pun terjatuh. Dan bahkan jatuhnya ini tepat sekali di hadapan Drago yang dimana Drago mengatakan bahwasannya ia ingin menunjukkan suatu hal kepada Valka.
yaitu memanggil alfa dari para naga, yang dimana kita mengetahui bahwasannya Drago juga memiliki alfa dari para naga. Valka yang mengetahui akan hal itu, ia pun langsung memukul Drago hingga pada akhirnya pertarungan terus berlanjut. Sampailah ibu dari Hekap ini terpojok oleh Drago dan bahkan nyaris saja dibunuh, namun tiba-tiba muncullah Stoik. Stoik langsung menyuruh Valka untuk cepat-cepat pergi dari sini dan menyelamatkan naga-naga yang lain, sementara Drago akan ia yang urus. Dengan cepat, Stoik ini langsung menyerang Drago terus-menerus, yang dimana kita mengetahui bahwasannya Drago semakin terpojok. Namun yang tidak diketahui oleh Stoik bahwasannya naga alfa milik Drago berhasil mengalahkan naga alfa milik si Valka. Dan hal itulah yang secara tidak langsung membuat pasukan Drago ini unggul dalam pertarungan tersebut. Stoik yang menyadari istrinya dalam bahaya langsung meninggalkan pertarungan dia bersama Drago demi menyelamatkan istrinya dari amukan naga alfa. Hekap sendiri yang menyadari bahwasannya pertarungan ini akan dimenangkan oleh Drago, ia pun langsung berinisiatif untuk menemui Drago. Kedatangan Hekap langsung disambut baik oleh Drago yang mengatakan bahwasannya aku sudah mengetahui semua hal tentang dirimu. Yang dimana kedatangan dirimu sekarang hanya untuk merubah pandanganku terhadap naga, yang dimana hal itu sendiri cukuplah mustahil. Yang ternyata semua hal itu sendiri dikarenakan Drago kehilangan tangan kirinya akibat serangan naga sewaktu di desa dia dulu. Yang dimana sekarang Drago ini akan mengumpulkan berbagai macam naga untuk dijadikannya pasukan naga untuk mengalahkan naga-naga yang liar. Namun Hekap sendiri sudah menyadari bahwasannya kau ingin menciptakan pasukan naga hanya untuk memperbudak manusia jikalau misimu sudahlah berhasil. Drago tentu saja mengiyakan apa perkataan si Hekap lalu mengatakan bahwasannya ia bisa mengendalikan alfa dari para naga bukanlah berteman dengan dirinya. Drago lalu berkata lagi kepada si Hekap bahwasannya para naga tidak akan bisa membantah perintah dari alfanya. Seketika itulah alfa dari para naga langsung mengendalikan Toothless, yang dimana kita mengetahui bahwasannya Toothless langsung bertingkah laku aneh. Dan bahkan Toothless yang sedang dikendalikan hendak menyerang si Hekap hingga Hekap berusaha menenangkan Toothless kembali. Dan bahkan hal itu sendiri seakan sia-sia hingga ya, you know lah. Hekap dan juga ibunya langsung cepat-cepat menghampiri sang ayah, yang dimana ibunya sesaat mengecek keadaan sang ayah, kita pun mengetahui bahwasannya ayah dari Hekap pun tewas. Toothless yang baru saja terlepas dari kendali alfa, ia ini langsung menghampiri jasad Stoik, namun Hekap nampaknya tidak menyetujui akan hal itu dan juga mengusir si Toothless. Secara tidak langsung, peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Drago hingga pada akhirnya Drago memerintahkan alfa dari para naga untuk membawa para naga pergi dari tempat tersebut, termasuk juga dengan Toothless. Berjam-jam pun berlalu setelah kekalahan itu, jasad dari Stoik pun pada akhirnya dikremasikan dengan cara Viking. Hekap yang sedang merasa sedih, namun ia ini menyadari jikalau ia sedih sekarang tidak akan ada lagi yang namanya sebuah kemenangan. Dari situlah kita pun diperlihatkan sikap kepemimpinan dari si Hekap yang tiba-tiba muncul dan berkata kepada teman-temannya bahwasannya ini bukanlah akhir dari semuanya. Drago sendiri sekarang sudah menuju kota Berd dan akan mengambil naga-naga yang berada di sana. Dan akankah kita membiarkan Drago begitu saja? Tentu saja tidak, yang dimana kita akan kembali melawan Drago dan juga kembali mengambil Toothless. Teman-temannya sudah mengetahui akan hal itu, mereka semua pun pada akhirnya berambisi kembali, namun Eren berkata bahwasannya kita tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke sana. Dengan singkat, Hekap ini berkata, ikuti sajalah diriku. Secara mengejutkan, scene pun tiba-tiba berganti di mana kita diperlihatkan mereka semua yang nampaknya sedang menaiki bayi naga. Di perjalanan, Hekap ini juga menjelaskan bahwasannya ibunya pernah mengasih tahu kepada dirinya bahwasannya bayi-bayi naga ini tidak akan mengikuti alfa mereka. Semua hal tersebut dikarenakan bayi alfa ini masihlah labil dan tidak akan mengikuti siapapun. Di tengah malam kita pun diperlihatkan kota Berd yang nampaknya kehilangan naga-naga mereka masing-masing, yang tentu saja hal itu adalah ulahnya Drago. Para warga yang berkumpul juga dikasih tahu oleh Drago bahwasannya pemimpin mereka yaitu Stoik telah meninggal. Dari situlah Drago memporak-porandakan desa hingga tiba-tiba scene pun berganti, di mana kita diperlihatkan Hekap dan juga kawan-kawan yang sudah tiba di desa Berd. Dari sinilah mereka semua pun bagi-bagi tugas, yang dimana Hekap akan menghampiri Toothless sementara yang lain akan mengganggu fokus naga alfa. Rencana langsung dijalankan, yang dimana kita diperlihatkan naga alfa dibuat nggak fokus oleh teman-temannya Hekap dengan menggunakan domba. Namun semua hal itu seakan tidak berjalan sesuai rencana, yang dimana alfa dari para naga itu pun menyemburkan es. Kembali kepada Hekap yang ingin menyadarkan Toothless, namun Drago nampaknya tidak ingin menghalangi si Hekap dan malahan mengejek si Hekap bahwasannya kau merupakan sang ahli naga.
Coba buktikanlah hal tersebut jikalau kau memang benar-benar sang ahli naga, namun nampaknya mustahil dikarenakan Toothless sekarang milik naga alpha bukanlah milik dirimu. It wasn't your fault, bud. You'd never hurt him. Never hurt me. My best friend. Seketika itulah muncullah sebuah anomali aneh yang dimana Toothless membantah alpha dari para naga tersebut. Dan bahkan Toothless yang sudah sadar sepenuhnya, ia pun langsung menjatuhkan Drago yang dimana alhasil Toothless ini juga ikut-ikutan terjatuh. Untungnya Heccup ini langsung melompat untuk mengendalikan sayap ekor milik Toothless hingga hal itu untungnya berhasil. Tak luput juga si Heccup ini mengambil sebuah kain dan juga menutupkannya ke mata si Toothless agar si Toothless ini susah dikendalikan. Heccup tak luput juga menutup telinga dari si Toothless hingga mereka pun melancarkan serangan kepada si Drago. Secara mengejutkan, serangan itu sendiri bukan berasal dari Toothless, melainkan serangan itu berasal dari Heccup yang melakukan skydiving. Ledakan hebat pun terjadi yang mengakibatkan Drago terjatuh, dan setelah hal itu, Heccup dan juga Toothless langsung menghampiri Drago. Heccup yang ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, namun tanpa diduga tiba-tiba alpha dari para naga menyerang Heccup dan juga Toothless. Dari situlah kita pun diperlihatkan Toothless yang nampaknya sangat amat marah terhadap alpha dari para naga itu dan langsung menantangnya. Toothless yang tidak bisa terbang hanya bertengger di pinggiran es dan juga menyerangnya bertubi-tubi hingga mengakibatkan alpha dari para naga tidak bisa berkutik sama sekali. Dan bahkan naga-naga yang diperintahkan oleh alpha dari para naga itu malahan sekarang mengikut kepada si Toothless. Mereka semua secara serentak langsung menyerang alpha naga tersebut yang mengakibatkan alpha itu tidak bisa berbuat apapun. Dan bahkan akibat terkena serangan oleh Toothless yang begitu sangat amat kuat, salah satu belalainya pun pada akhirnya patah. Akibat hal itu, alpha naga langsung pergi begitu saja tanpa adanya perlawanan sedikit pun yang dimana dia seakan merasa kalah oleh Toothless. Drago sendiri juga ikut terbawa oleh naganya masuk ke dalam laut yang dimana kita mengetahui bahwasannya Drago mungkin telahlah meninggal. Setelah hal itu, para warga pun kembali ke naga mereka masing-masing yang dimana hal itu sendiri membuat para warga bahagia. Tak lama berselang, tiba-tiba semua naga yang berada di sana langsung tunduk kepada si Toothless yang dimana kita mengetahui bahwasannya Toothless merupakan alpha berikutnya. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Astrid yang nampaknya bahagia dan juga menghampiri Heccup hingga mereka berdua pun berciuman. Kemudian, salah satu petinggi yang berada di desa tersebut memanggil si Heccup lalu menobatkan Heccup untuk menjadi pemimpin berikutnya menggantikan sang ayah. Di akhir scene kita pun diperlihatkan bahwasannya Stoic dibikinkan sebuah patung untuk mengenang jasa dirinya. Dan mereka semua sendiri mengulangi perlombaan naga mereka yang dimana tentu saja hal itu dimenangkan oleh Heccup hingga film pun tamat cuy. Actually bagaimana menurut kalian film kali ini? Kalau menurut gue sendiri 99% cocok buat kalian nikmatin. Bagi kalian yang masih menanyakan, tenang aja, trilogi ini akan kita lanjutin sampai How to Train Your Dragon 3. Dan bagi kalian semua yang merasa terhibur, jangan lupa subscribe di bawah dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Terlebih dahulu gue pengen ngasih tahu kepada kalian semua, jangan lupa stay to the santuy and bye-bye.